Ada satu anomali besar yang terjadi tanggal 25 November 2025 kemarin. Tapanuli hancur. Bencana alam melulu nantakkan rumah warga. Logikanya, dalam kondisi darurat, emergensi, siapapun yang menawarkan bantuan, apalagi uang miliaran, pasti diterima dengan tangan terbuka. Benar kan? Tapi, coba kalian perhatikan dokumen ini. Institusi keagamaan terbesar di sana justru mengambil langkah yang tidak masuk akal bagi orang awam. Mereka secara resmi menolak bantuan logistik dan dana dari perusahaan raksasa yang beroperasi di wilayah itu. Netizen bilang ini sombong, pengamat bilang ini politis. Tapi tim kami mencium ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar gengsi. Aku mulai menggali arsip lama, membuka kembali berkas-berkas debu dari tahun 80-an dan 90-an. Dan tahu nggak apa yang aku temukan? Ini bukan kejadian tunggal, ini adalah pola. Apa yang terjadi hari ini di tahun 2025 adalah copy-paste dari sebuah peristiwa berdarah yang pernah terjadi 3 dekade lalu. Sebuah peristiwa di mana negara, militer, dan korporasi bersatu untuk membungkam satu suara yang berani bilang tidak. Apakah penolakan bantuan 2025 ini adalah sinyal kalau hantu masa lalu itu bangkit lagi? Aku ajak kalian menyelam ke dalam The Dark Files of HKBP. Kita akan bedah motif sebenarnya. Kenapa gereja ini rela diacak-acak penguasa daripada menerima uang dari perusak alam? Simpan asumsi kalian. Ikuti datanya. Let's investigate. Oke, buat paham konteksnya, kita harus mundur dulu ke tahun 1987. Konteks is key, guys. Zaman itu, Indonesia lagi ada di puncak kekuasaan Orde Baru. Vibe-nya, stabilitas adalah segalanya. Pemerintah anti banget sama yang namanya kritik atau gerakan massa yang solid. Nah, HKBP ini masanya jutaan, solid banget. Jadi wajar kalau pemerintah punya trust issue dan selalu pasang mata. Drama ini startnya di Sinode Godang, rapat besar tahun 1987. Waktu itu ada 2 tokoh besar yang karismatik banget. Pendeta SAE Nababan, kita sebut Om Pu Nababan, dan Pendeta P. Sihombing. Konon, menurut catatan sejarah, sempat ada deal-dealan atau kesepakatan di Hotel Polonia Medan. Intinya biar adem, skenarionya gini, Sihombing jadi Eporus atau pucuk pimpinan, dan Nababan bakal didukung jadi ketua PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Win-win solution kan? Tapi namanya politik, plot twist selalu ada. Pas pemilihan di Sinode Godang, ternyata mayoritas peserta Sinode malah milih Nababan jadi Eporus. Otomatis, kubu sebelah merasa, triggered. Merasa ada janji yang diingkari. Sebenarnya ini konflik internal biasa, kayak pemilihan ketua OSIS atau BEM yang panas. Tapi masalahnya adalah, ini terjadi di zaman Orba, di mana setiap keributan dianggap ancaman negara. Bibit perpecahan mulai muncul di sini. Ada kubu yang loyal sama Nababan, ada kubu yang merasa perlu perubahan. Tapi sampai sini, it was still manageable. Belum ada tank, belum ada tentara. Masuk ke tahun 1990, red flag-nya mulai berkibar kencang. Ingat ya, prinsip negara demokrasi itu kan harusnya negara nggak ngurusin urusan dapur agama. Tapi waktu itu, batasnya blur banget. Ada kasus di mana seorang pendeta dipecat atau dimutasi oleh pimpinan pusat HKBP, Kubu Nababan, karena masalah disiplin organisasi. Biasalah ya, internal HRD-nya gereja. Tapi yang bikin aneh, tiba-tiba muncul surat sakti dari pemerintah. Waktu itu Menteri Tenaga Kerja, Pak Kosmas Batubara, ngeluarin SK yang isinya basically minta pembatalan pemecakan itu. Can you imagine? Menteri Tenaga Kerja ngurusin SK pendeta? Jemaat dan mahasiswa teologi langsung mikir,
Ini apaan? Kok negara ngatur siapa yang boleh jadi pendeta? Di sini tensi mulai naik. Mahasiswa STT HKBP di Pematang Siantar yang emang terkenal kritis dan berani mulai speak up. Mereka demo menolak intervensi pemerintah. Suasana di Tapanuli Utara mulai nggak kondusif. Ada gesekan fisik, lab kampus sempat kena insiden pembakaran, dan narasi di masyarakat mulai kebelah. Satu sisi bilang, pimpinan gereja otoriter. Sisi lain bilang, jangan ikut campur pemerintah. Ini adalah fase warming up sebelum neraka yang sebenarnya pecah di tahun 1992. Oke, tarik napas. Kita masuk ke tahun 1992. Ini puncaknya. Sinode Godang ke-51 digelar. Harusnya ini jadi ajang pemilihan pemimpin baru yang damai. Tapi realitanya chaos. Sidang itu deadlock. Ribut parah. Sampai akhirnya sidang belum selesai, belum ada keputusan sah, tapi pemerintah lewat Bakor Stanasda, yaitu Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional Daerah, which is Badan Keamanan Militer, mengambil langkah drastis. Mereka menunjuk pejabat Eforus atau PU sementara, yaitu Pendeta SM Syahan, pakai SK pemerintah militer. Lo bayangin, pemimpin gereja ditunjuk dan dilantik bukan berdasarkan tata gereja, tapi berdasarkan restu penguasa militer daerah saat itu. Otomatis, HKBP pecah jadi dua alias dualisme. Pertama, kubu Perajana Baban yang dianggap sah oleh mayoritas jemaat akar rumput dan dunia internasional seperti LWF atau Lutheran World Federation. Yang kedua, kubu pemerintah atau Syiahan yang didukung penuh sama militer, polisi, dan birokrasi. Mulai saat itu, kantor pusat HKBP di Taruntung diambil alih paksa. Pendeta Nababan dan stafnya diusir. Rumah dinas dikosongin paksa. Bayangin lo diusir dari rumah lo sendiri karena lo nggak mau tunduk sama aturan yang menurut lo melanggar iman lo. Disinilah istilah HKBP setia dan HKBP pemerintah mulai santer terdengar. Gereja-gereja di daerah mulai digembok. Rebutan mimbar setiap hari Minggu jadi pemandangan biasa. It was dark, guys. Kalau lo pikir ini cuma rebutan kursi, lo salah besar. Konflik ini makan korban jiwa dan ini bagian paling sedihnya. Maret 1993 ada insiden yang bikin gempar nasional. Saat itu ada bentrokan besar. Pendeta Saud Sirait dan beberapa jemaat meninggal dunia dalam sebuah bentrokan yang melibatkan aparat keamanan. Sumber-sumber sejarah mencatat ada letusan senjata api. Ibadah Jumat Agung yang harusnya syahdu berubah jadi tragedi berdarah. Ada yang bilang korban tewas sampai 6 orang. Puluhan luka-luka. Mahasiswa teologi juga jadi korban. Asrama mereka digeledah. Banyak aktivis gereja yang diculik, diinterogasi, bahkan ada yang harus lari ke hutan buat nyelamatin diri. Di masa ini, trust issue di kalangan orang Batak tinggi banget. Tetangga bisa musuhan cuma karena beda kubu. Kalau lo ibadah di gereja kubu A, lo diawasin intel. Kalau lo ibadah di gereja kubu B, lo dimusuhin warga. Bahkan ada cerita, saking parahnya intervensi, khotbah pendeta pun diawasin. Kalau isinya terlalu kritis, besoknya bisa dipanggil koramil. Gue mau highlight satu hal. Yang paling menderita di sini adalah jemaat biasa. Mereka cuma mau ibadah, mau nikahin anak, mau baptis, tapi gerejanya digembok atau dijaga tentara. Vibe-nya bener-bener ketakutan. Setelah menelusuri rentang waktu 38 tahun, dari konflik 1987, kerusuhan berdarah 1998, sampai bencana 25 November 2025 kemarin, puzzle-nya akhirnya lengkap. Aku bisa tarik kesimpulan, drama panjang HKBP ini bukan sekadar konflik internal pendeta berebut mimbar, seperti yang selama ini dinarasikan buku sejarah sekolah. Itu cuma permukaannya saja, surface level. Di balik layar, ini adalah perang memperebutkan SDA, sumber daya alam. Polanya selalu sama. 1. Ada kerusakan lingkungan masif. 2. Gereja bersuara menolak kompromi. 3. Kekuasaan masuk untuk memecah belah internal gereja supaya suaranya bungkam. Penolakan bantuan HKBP pasca bencana 25 November 2025 kemarin membuktikan satu hal. Trauma sejarah itu telah berubah menjadi imun. Gereja ini belajar dengan cara yang sangat menyakitkan.
bahwa menerima uang manis dari perusak lingkungan harganya adalah kedaulatan mereka sendiri. Jadi, kalau kalian tanya kenapa mereka menolak duit miliaran saat bencana, jawabannya ada di arsip berdarah tahun 1992-1998. Mereka menolak dibeli karena mereka tahu harga yang harus dibayar adalah integritas. Kasus ini masih developing, dan kita sebagai generasi muda punya tugas buat terus mengawasi. Jangan sampai pola adu domba gaya Orde Baru ini sukses lagi di tahun 2025. Memang sekarang filenya ditutup, tapi mata kita tetap terbuka.